ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna ijtinaba. Yang mulia para asatidz, para sepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman, mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Baitur Rahman beserta segenap jajaran pengurus yang hadir pada pagi hari ini, kita doakan mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sehingga kita dapat merasakan kembali, kita dapat bertemu kembali dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang itu amat sangat agung, bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya layak bagi kita sebagai umatnya baginda Nabi untuk merasa senang, untuk merasa bahagia dengan bertemunya bulan dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah sebuah ekspresi yang paling sederhana dari kecintaan kita kepada baginda Rasul. Karena apa? Karena di saat kita mencintai harta kita, maka belum tentu harta yang kita miliki tersebut mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah. Di saat kita mencintai anak, keturunan kita, pasangan kita dengan segenap jiwa raga kita, maka itu pun belum tentu mereka mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah. Di saat kita mencintai pangkat dan jabatan kita yang terkadang di dunia ini, pangkat dan jabatan kita bela mati-matian, itu pun belum tentu semuanya mampu menyelamatkan kita di hadapan Allah. Tapi di saat kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka adalah sebuah kepastian bahwa cinta kita kepada baginda Nabi itu yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin telah saya sampaikan di dalam bab sholawat tentunya, bahwa kita nanti di saat tiba waktunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua tanpa terkecuali manusia yang hidup di jagat raya ini, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu hari yang disebut dengan Yaumul Ba'ts atau hari kebangkitan, bahwa semua umat manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikumpulkan di satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar, yang mana tempat tersebut
Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin di antaranya digambarkan seluas mata memandang di bawah kaki kita pijak pasir yang berwarna putih dalam keadaan panas yang membara. Di atas kepala kita matahari yang jumlahnya 7, itu pun jaraknya begitu dekat di atas kepala kita. Maka mungkin untuk membayangkannya pun kita akan merasa ngeri. Kita akan merasa begitu amat sangat berat. Mungkin kita sekarang merasakan matahari, satu buah matahari yang ada di muka bumi ini, jutaan kilometer dari permukaan bumi, kita dapat merasakan panas yang begitu amat sangat luar biasa. Nanti di padang mahsyar tersebut, dalam keadaan telanjang bulat, dalam keadaan kita disuruh untuk menunggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata para ulama 50.000 tahun kita disuruh menunggu untuk diadili. Maka saat itu kita akan berenang di atas peluh kita akan berenang di atas darah yang bercampur nanah, kita akan berenang di atas penderitaan yang begitu amat sangat dahsyat pada waktu itu. Pada siapa kita akan meminta pertolongan pada waktu itu? Sama orang tua kita kagak bisa, sama tetangga kita kagak mungkin. Kata ibu, Ustaz saya sama Besti mungkin bisa, kagak mungkin. Ibu datang sama Ustaz, Ustaznya pun sama. Maka kata para ulama, pada saat itu kita berlari ke sana kemari untuk mencari syafaat, untuk mencari pertolongan. Kita datang kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, kita sampaikan, wahai Adam, engkau adalah moyangku. Dari engkau lahir generasi-generasi di muka bumi ini. Saya saat ini begitu amat sangat memerlukan pertolongan dari engkau, wahai Adam. Bagaimana jawaban Nabi Allah Adam alaihissalam? Wahai anak-anakku, wahai semua keturunan-keturunanku, bukan aku tidak cinta sama kalian, bukan aku tidak sayang sama kalian. Kata Nabi Allah Adam, saya juga masih bingung dengan nasib saya sendiri. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencabut syafaat untuk saya, bahkan untuk umat manusia yang lahir dari rahim istri saya Hawa dengan satu dosa, dengan satu kesalahan yang pernah saya perbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Allah Adam, sudah mempersilahkan saya hidup di surga yang begitu amat sangat nikmat. Kata Allah, wahai Adam, silahkan kau nikmati semua fasilitas yang ada di surga, tapi satu titik, jangan kau sentuh tuh buah khuldi namanya. Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi apa yang terjadi? Aku langgar larangan dari Allah tersebut. Maka semenjak itu aku tidak diberikan kekuasaan oleh Allah untuk menolong kalian semua. Pedih kita, sakit kita, kecewa kita, pada siapa kita akan meminta pertolongan pada waktu itu? Kita datang kepada Nabi Allah Idris alaihissalam yang ditunjukkan oleh Nabi Allah Adam. Kata Nabi Allah Adam, coba kau datang kepada Nabi Allah Idris. Nabi Idris pun jawabannya seperti itu. Kita datang kepada Nabi Allah Nuh alaihissalam. Kita datang kepada Nabi Allah Saleh alaihissalam. Kita datang bahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah, Abul Anbiya. Jawabannya masih sama seperti itu. Akhirnya kita datang kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, Ruhullah. Kita sampaikan kepada Nabi Allah Isa, wahai Isa, tolonglah aku, wahai Isa, berikanlah sama aku. Kata Nabi Allah Isa, aku pun bingung dengan nasibku sendiri. Maka kata Nabi Allah Isa alaihissalam, coba datang kau kepada Khatamul Anbiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, akhirnya kita cari baginda Nabi.
Diperlukan baginda Nabi, disampaikan kita. Baginda Nabi lagi berdiri sambil memegang satu bendera yang disebut dengan bendera Liwaul Hamdi, yang mana bendera tersebut luasnya dari masyrik sampai maghrib, panjangnya terdiri dari 3 tulisan yang ada di bendera tersebut. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Barisan kedua tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barisan ketiga tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita hampiri baginda Nabi, ya Rasulullah, saya adalah umatmu, orang yang sering membacakan salawat kepadamu, orang yang tidak pernah bertemu denganmu, orang yang tidak pernah menatap wajahmu, tapi di dalam lubuk hatiku yang paling dalam masih tersimpan seujung kuku rasa cinta kepadamu. Saat ini aku memerlukan pertolongan dari engkau, wahai baginda Nabi. Maka Bapak Ibu sekalian, apa jawaban baginda Nabi? Wahai umat-umat, wahai semua pengikut-pengikutku, aku tahu kalian semua adalah orang yang mencintaiku. Kalian semua tidak pernah menatapku, kalian semua tidak pernah berjumpa denganku, bahkan kalian semua hanya mendengar kenabianku dari ulama-ulama yang kalian ikuti. Tapi aku tahu bahwa kalian semua adalah orang yang mencintaiku. Karena apa? Dari setiap lantunan sholawat yang kalian bacakan langsung tersambung kepadaku. Maka sesuai dengan janjiku saat ini, aku akan berikan pertolongan kepada kalian semua. Akhirnya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita ditolong oleh baginda Nabi dengan cinta kita kepada baginda Nabi. Padahal cinta kita jauh daripada cintanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Cinta kita masih jauh seperti cintanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Cinta kita begitu amat sangat jauh daripada cintanya Sayyidina Utsman. Cinta kita begitu amat sangat jauh kalau dibandingkan cintanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan cinta kita begitu amat sangat jauh kalau seandainya dibandingkan dengan cintanya sahabat Nabi yang bernama Thawban. Ya Allah, dulu ada sahabat baginda Nabi namanya Thawban. Thawban itu adalah seorang hamba sahaya yang dimerdekakan oleh baginda Nabi. Maka semenjak Thawban itu dimerdekakan oleh baginda Nabi, tertanam di dalam batin Thawban kecintaan yang begitu besar kepada baginda Nabi. Maka kalau Thawban tidak ketemu sama Nabi, rindu akan Thawban. Pada suatu ketika setelah 2 minggu Thawban tidak ketemu dengan baginda Nabi, di saat bertemu ditatap wajah baginda Nabi dengan begitu dalam. Akhirnya baginda Nabi tanya, kata baginda Nabi, lihat, wahai Thawban, apa yang terjadi kepadamu? Aku lihat saat ini wajahmu begitu amat sangat lesu. Aku lihat wajahmu saat ini begitu amat sangat layu. Apakah engkau sakit, wahai Thawban? Coba perhatikan Bapak Ibu sekalian. Seorang pemimpin agama, seorang pemimpin negara, seorang panglima di dalam kehidupan bernegara dan beragama, begitu amat sangat perhatian kepada umatnya. Itulah sosok pemimpin yang kita rindukan saat ini. Sampai baginda Nabi tahu kondisi Thawban. Akhirnya apa jawaban Thawban tersebut? Tidak, ya Rasulullah, saya tidak sakit. Tapi sebetulnya saya, yang membuat saya seperti ini adalah kerinduan saya kepada engkau, wahai baginda Nabi. Tapi saya sadar diri, wahai Rasulullah, saya ini adalah orang yang begitu amat sangat banyak salah dan banyak dosa. Engkau adalah seorang Nabi, manusia yang paling mulia. Nanti tiba waktunya engkau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan engkau akan ditempatkan di dalam tempat yang paling tinggi di sisi Allah. Sementara nasibku bagaimana, ya Rasulullah? Itu Thawban dulu. Thawban mengaku sama baginda Nabi, ya Rasulullah, bagaimana nasibku nanti? Bagaimana jawaban baginda Nabi? Wahai Thawban, kau jangan pernah takut, kau jangan pernah risau, kau jangan pernah cemas. Man ahabbani kana ma'i bil jannah, kata baginda Nabi.
mencintaimu dengan segenap jiwa raga, bahwa orang tersebut adalah orang yang akan bersamamu di surga Allah. Ibu bapak sekalian, dari peristiwa ini maka Allah turunkan satu ayat di dalam Al-Quran, wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada baginda Nabi, orang-orang yang taat kepada para utusan, taat pada Allah, taat kepada baginda Nabi adalah dengan mencintai Allah, mencintai baginda Nabi. Maka orang tersebut nanti akan digabungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya Allah dengan para nabi, dengan orang-orang yang mati syahid, dengan orang-orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita termasuk di antaranya daripada golongan orang-orang tersebut. Sekalipun cinta kita begitu akan sangat tipis kepada baginda Nabi. Sekarang alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, gegap gempita kita merayakan hari dilahirkannya baginda Nabi. Masjid yang mana yang tidak merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Perguruan tinggi yang mana yang tidak merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Majelis taklim yang mana yang tidak merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi tentunya bukan hanya seremonial peringatan semata, tapi adalah sebuah esensi dari peringatan tersebut. Bukan hanya habis peringatan, habis semua, selesai peringatan, selesai semua, tapi adalah sebuah esensi sejauh mana ditanamkannya di dalam batin kita kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan cinta itulah kepada baginda Nabi, kita itu patut bersyukur kita telah dibawakan oleh baginda Nabi Islam. Kita patut bersyukur kepada baginda Nabi, kita ini telah dibawakan iman di dalam hati kita. Coba kalau seandainya Rasul tidak datang, Nabi Muhammad tidak datang di dalam kehidupan kita dengan membawa isyarat, dengan membawa Al-Quran, dengan membawa ajaran yang begitu amat sangat sempurna, mungkin kita sampai saat ini masih bergelimangan di satu zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah, dengan zaman pembodohan. Patut bersyukur kita kepada baginda Nabi. Makanya di sini di dalam kitab Sulabut Taufiq ini ada satu pasal, wajib ala kulli muslimin, untuk setiap orang-orang Islam hidup Islami, menjaga keislamannya. Nah ini ada satu konsep di dalam Al-Quran, bahkan ini dijelaskan di redaksinya begitu. Kitab Sulabut Taufiq ini wajib untuk setiap muslim kita. Kita itu kan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di lingkungan orang-orang Islam. Kita besar di lingkungan orang Islam. Kita lahir dari bapak ibu yang Islam. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi orang Islam. Itu adalah kenikmatan yang paling berharga, kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Ibu punya mobil, kita punya rumah, kita punya kontrakan, kita punya jabatan, kita diberikan kesehatan, lancar semua urusan kita. Itu masih kalah dibanding dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Makanya keimanan dan keislaman tersebut, kata para ulama, harus dijaga. Karena di antaranya banyak sekali penyakit-penyakit, baik penyakit dari luar ataupun penyakit dari dalam, yang akan merusak keimanan dan keislaman tersebut. Pada di antaranya Imam Satibi di antaranya menjelaskan bahwa ada 3 cara di antaranya untuk menjaga keislaman kita. Mana yang pertama? Melakukan kewajiban-kewajiban syariah yang telah Allah perintahkan kepada
kewajiban kita. Itu kewajiban yang pertama. Jadi di saat seseorang melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, pada hakikatnya orang tersebut lagi menjaga keislamannya. Mungkin dari hal yang paling sederhana aja, dari taharah. Ini kita wudu, taharah, bersuci, artinya bersuci dari hadas. Kalau kita kembali kepada kajian ilmu fikih, hadasnya ada dua, hadas kecil sama hadas besar. Hadas kecil disucikan dengan wudu, hadas besar disucikan dengan mandi besar. Mungkin kalau dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda disebut adus, mandi besar. Wudu untuk menghilangkan hadas kecil, adus atau ghusl kalau dalam bahasa fikihnya untuk menghilangkan hadas besar. Jadi di saat seseorang melakukan wudu, melakukan mandi besar, maka pada hakikatnya orang tersebut lagi menjaga keimanannya dan keislamannya. Karena apa, Bu? Begini aja, dari hakikat yang paling dalam, ini belum taharah batin. Karena taharah zahir ada taharah batin. Kalau taharah zahir itu bagian ilmu fikih. Kalau taharah batin itu bagian ilmu tasawuf. Ini taharah zahir dulu tuh. Taharah zahir minggu ini. Di saat kita mau wudu, kita ambil air wudu, kan apa? Wudu itu adalah langkah pertama seseorang mau merubah kehidupannya. Di saat seseorang mau perilakunya baik, rezekinya baik, karirnya baik, kehidupannya penuh berkah, apa yang harus kita lakukan? Sholat kita perbaiki. Maka sholat yang baik itu akan tercipta dari toharoh yang baik. Maka toharoh yang baik itu akan tercipta dari landasan ilmu yang baik. Itu pada prinsipnya. Ini kata para ulama, kan di saat kita telah menghadapi air, kita mau toharoh, kemudian apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi? Kita baca doa. Jangan sembarangan di saat kita mau wudu itu. Nabi mengajarkan kepada kita, di saat kita menghadapi air mau wudu, baca doa. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Kan begitu. Kemudian setelah itu apa itu? Kita yang disebut dengan berumur. Kita berumur itu. Selesai berumur apa? Kemudian kita ngisap air. Apa maknanya dari berumur dan mengisap air tersebut? Ternyata kalau kita kembali kepada hakikat yang paling dalam, bahwa mulut kita ini tidak pernah berhenti untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, sering perbuatan dosa yang kita lahirkan dari mulut kita ini yang kita tidak bisa jaga. Benar ya? Ibu ngumpul di tukang sayur, mau beli sayur, niatnya mah di rumah mau beli sayur, pergi ke tukang sayur. Akhirnya udah ngobrol di tukang sayur, apa baik diomongin? Mana? Ibu sini, Bu. Tahu nggak? Ibu anu. Kata teman, masa? Pantesan saya lihat ibu anu kemarin. Akhirnya apa? Mulut kita ngomong, mulut kita ngomel, mulut kita berbuat besar. Masa di saat kita berumur tersebut, harapannya apa? Harapannya dosa yang kita lakukan, yang keluar dari mulut tersebut akan bisa dibersihkan dengan wudu atau toharah yang kita jalankan. Lanjut kita basuh muka, ghuslul wajhi. Udah niat kan? Udah niat. Di saat kita membasuh muka, kata para ulama, bahkan di dalam kitab fikih dijelaskan bahwa yang terbaik, bahkan itu ajaran dari ulama-ulama madhab Imam Syafi'i, niat kita untuk menghilangkan hadas kecil itu adalah di saat air sampainya ke muka kita. Di saat kita masukkan air ke muka kita
kita niatkan nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Saya niat melakukan wudu untuk menghilangkan hadas kecil, niat lillahi ta'ala. Maknanya apa itu ibu sekalian, bapak-bapak sekalian? Di saat kita basuh muka kita niatkan wudu di dalam batin kita, maka semua gumpalan-gumpalan dosa yang ada di wajah kita itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita berkumur, di saat kita membasuh muka, di saat kita membasuh kedua tangan, di saat kita mengusap rambut, di saat kita mengusap telinga kita, di saat kita membasuh kaki kita, pada hakikatnya kita lagi membersihkan diri kita. Maka apa yang kita lakukan setelah kita melakukan wudu? Apa doa yang sering kita bacakan? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Bayangin itu makna daripada kalimat itu. Ya Allah, jadikanlah aku ini adalah orang-orang yang suci. Ya Allah, jadikan aku ini adalah orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, mudah-mudahan Kau jadikan wajahku wajah yang putih di saat sebahagian orang wajahnya hitam. Makanya tidak heran kalau baginda Nabi menjelaskan, orang yang semasa hidupnya dawaimul wudu, terus merawat wudunya, maka orang tersebut di saat nanti datang dipanggil oleh Allah, memenuhi panggilan Allah, di saat kebangkitan dia dari pemakaman dia akan datang dengan wajah yang berseri-seri. Kalau qamari lailatul badri, seperti bulan di malam bulan purnama. Jadi ibu yang sering wudu nanti di akhirat wajahnya itu bakalan glowing. Nggak tahu, sehingga orang-orang heran, tuh orang pakai skincare apa ya? MS Glow kali itu. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang semasa hidupnya berwudu terus. Makanya luar biasa. Orang-orang yang semasa hidupnya terus merawat wudunya, terus menjaga wudunya. Wah, itu luar biasa. Secara syariah, secara psikologis itu mengandung efek manfaat yang begitu amat sangat dahsyat. Bahkan ada ulama yang mengatakan, di saat seseorang mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mempunyai wudu, maka orang tersebut mati dalam keadaan syahid. Maka wudu dan biasai wudu, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu. Apalagi mau tidur, insyaallah ini ibu mau tidur ya. Kita mau tidur itu wudu. Setelah wudu kan kata Nabi apa? Wajahkan hadap kita ke arah kiblat, hadapi wajah kita ke arah kiblat. Kemudian kita baca, jangan rebahan dulu. Baca surah Al-Ikhlas 3, baca surah Al-Falaq 3, baca surah An-Nas 3, baca ayat kursi. Ini jangan baca ayat kursi cuma lagi ada setan aja. Nah, ada orang itu kan ya, atau cuma lagi nyalon doang. Mau nyalon kan rajin baca ayat kursi katanya ya. Udah dapat kursinya lupa sama ayatnya. Banyak. Mau tidur baca ayat kursi. Kemudian doa akhir daripada surah Al-Baqarah, ayat akhir Al-Manar Rasul sampai akhir. Kemudian ada satu wirid yang diajarkan yang disebut dengan wirid Fatimah Zahra. Dulu Siti Fatimah pernah datang kepada baginda Nabi, mau peluk di Siti Fatimah. Tapi nabinya lagi kagak ada di rumah. Apa yang dibutuhkan Siti Fatimah? Mau minta pembantu karena mau ngomong sama Sayyidina Ali, kagak mau. Kagak mau karena Sayyidina Ali itu ibu di dalam riwayat, Masya Allah. Jadi kalau Sayyidina Ali kagak kerja, mungkin di rumah Sayyidina Ali kagak ada makanan. Makanya katanya di salah satu riwayat, di Siti Fatimah, di saat baginda Nabi masuk ke rumahnya, Siti Fatimah lagi ngeringkuk di kamarnya. Masuk baginda Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Siti Fatimah itu kecil, gak kayak rumah kita. Siti Fatimah lagi ngeringkuk. Siapa? Kata Siti Fatimah, Waalaikumsalam, saya Rasulullah. Oh, ya Rasulullah, silakan masuk. Ditanya oleh baginda Nabi, wahai Fatimah, kenapa engkau? Apa?
Apakah kau sakit wahai Fatimah? Jawaban Siti Fatimah bagaimana? Tidak ya Rasulullah, aku tidak sakit. Sebetulnya aku ini lapar ya Rasulullah. Itu Siti Fatimah lapar, Bu. Ini kalau Siti Fatimah lapar itu bukan kayak kita. Kalau kita mah lapar cuma kagak sarapan doang ya Pak Jiko. Kalau kita lapar, lapar ini jam 9 nih, belum sarapan. Di Siti Fatimah lapar 3 hari kagak makan. 3 hari kagak makan baru bilang lapar. Kalau kita jam segini aja kan udah lapar. Jam segini ada makanan nggak kira-kira di masjid berlapar ini perut. Siti Fatimah 3 hari lapar. Ya Allah, sakit perut ngeringkuk aja. Baginda Nabi menangis. Apakah Fatimah di rumahku kagak ada makanan? Tidak ya Rasulullah. Karena kebetulan Baginda Ali lagi tidak pergi keluar rumah. Luar biasa Pak. Fatimah Zahra, putri Baginda Nabi, istri Sayyidina Ali, manusia yang paling suci, manusia yang paling mulia, perempuan bahkan pemimpin perempuan nanti di surga, lapar 3 hari. Tapi tak kenyang mulu ya Bu ya. Ibu pagi-pagi sarapan nasi uduk, siangan sedikit kumpul, bikin sebelakku enak kayaknya. Siang-siangan ke situ, pergi ke rumah makan Padang, makan Padang nih enak kayaknya. Sore-sore makan kita, malam-malam ada tukang nasi goreng lewat, nasi goreng ini cocok. 4 kali dimakan Siti Fatimah. Maka apa yang dilakukan oleh Baginda Nabi? Karena kagak ada makanan, Baginda Nabi angkat tangannya. Ya Allah, saya mohon kepadamu, dari mulai saat ini jangan pernah kau laparkan Fatimah lagi. Maka diriwayatkan oleh Siti Fatimah, semenjak didoakan oleh Baginda Nabi, maka Siti Fatimah tidak pernah lagi merasa kelaparan. Luar biasa. Siti Fatimah datang kepada Baginda Nabi, mau ngadu Sayyidina Ali, mau minta bantu. Kata Baginda Nabi, wahai Fatimah, apakah kau ingin aku ajarkan wirid yang kalau seandainya wirid tersebut kau bacakan lebih baik daripada kau diberikan seorang pembantu? Akhirnya Siti Fatimah diajarkan oleh Baginda Nabi, wahai Fatimah, bacalah menjelang tidurmu Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Itu disebut dengan wirid Fatimah Jahra. Ibu kalau sekarang kita habis sholat tadi Ustaz kan bikin Subhanallah 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 33, Allahu Akbar 33, Alhamdulillah Alhamdulillah 33. Ini kalau mau tidur Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Maka orang yang mendawamkan kalimat itu di saat dia bangun tidur, maka dia akan diberikan badan yang fit, diberikan kesegaran, sekalipun dia itu tidak memiliki seorang pembantu. Maknanya seperti itu. Maka di saat kita mau tidur tapi Bu ya, jadi kembali toharah itu baru toharah yang dohir, belum toharah yang batin. Jadi kalau saya bacain toharah yang batin, Masya Allah, panjang banget, waktunya agak cukup. Karena apa? Karena penyakit hati itu kan banyak banget Bu, penyakit hati. Ini penyakit hati yang paling sederhana aja, tapi bahaya banget. Yang sering kita lupa, mana? Hasad. Penyakit hasud. Ini hasad itu sederhananya kalau kata para kan ini SMS. Itu hasud. Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Ada orang yang beli mobil, ya Allah, orang beli Pajero, hatinya dia keluar beli Panadol. Itu yang kepalanya gara-gara apa? Orang beli Pajero. Ada orang beli kulkas Ibu, menggigil kedinginan beli kulkas. Ya Allah, orang yang beli kulkas, dia yang kedinginan, minta dikerokin sama suami, Pak, kerokin mama. Pas dikerok sama suami, punggungnya gambar kulkas. Kenapa? Ada tetangga beli kulkas. Hasud bahaya banget. Karena apa? Hasud itu kata Baginda Nabi, ya'kulul hasanah kama ya'kulun narul khataban. Sifat hasud itu akan memakan kebaikan layaknya api yang memakan kayu bakar. Iblis itu Bu, dulu sebelum disuruh sujud sama Nabi Allah Adam, ribuan tahun iblis itu sudah bersujud sama Allah. Jadi jauh-jauh hari sebelum iblis itu
disuruh sujud kepada Nabi Adam, sujud dia sama Allah, dia beribadah kepada Allah, makhluk yang mengerti begitu saja. Tapi apa yang terjadi di saat iblis sujud sama Nabi Allah Adam, tertanam di dalam hati iblis sifat sombong, tertanam di dalam hati iblis hasad. Akhirnya dia berusaha untuk mengelabui Nabi Allah Adam alaihissalam. Maka ini hati-hati hasud, hati-hati hasud. Nih, makanya paling sederhana begini. Kalau ada orang lain dapat kenikmatan, kalau hati kita masih kagak senang, hati-hati nih, hati-hati. Berarti itu buah-buah atau bibit-bibit hasud itu ada di dalam hati kita. Nih ada tetangga kita habis bangun rumah, beli mobil, aduh kagak enak banget dia. Aduh ini jadi gerah banget ini ya. Gara-gara apa? Tetangga bangun rumah beli mobil lagi, apa lagi? Kalau kedekatan kawin lagi istrinya 2, wah udah kecantikan. Gitu. Udah bangun rumahnya cakep, beli mobil, mulai nikah lagi ya. Anaknya kuliah sukses. Ini kalau kita kagak senang, hati-hati. Berarti bibit-bibit hasud itu ada di dalam batin kita. Hasud itu diperbolehkan cuma 2 kata tadi. Pertama, di amalil akhirah, pada pekerjaan akhirat. Ada orang yang rajin beribadah, pingin artinya pingin. Ada orang yang gemar banget puasa Senin Kemis, rajin banget tuh orang puasa. Ada orang yang rajin banget tahajud, senang tuh, pingin tuh kayak orang itu. Makanya konsepnya apa kata Nabi kan begitu. Kalau dalam urusan dunia kita lihat orang yang di bawah kita, kalau dalam urusan akhirat kita lihat orang yang kita kasihkan. Maka kalau begitu lahir di dalam batin kita itu sekali lagi apa? Syukur. Alhamdulillah ya Allah. Saya kagak kebeli mobil juga, udah ada mobil kijang sekalipun kijangnya udah lama. Maka akan lagi orang hasud itu kagak akan pernah tenang hatinya. Sekaya apapun dia, sehebat apapun dia, maka hatinya akan resah. Hatinya ada yang gelisah di saat ada orang lain yang lebih tinggi daripada dia akan berusaha untuk menghancurkan orang tersebut. Hati-hati, Ustaz. Bakal dihasuti nama Ustaz. Ada gua kagak senang banget tuh sama Ustaz anu. Masa ceramahnya nyanyi mulu. Itu kan pedagang ini sama pedagang itu kan. Pedagang mau tuh pasti pakai jampe tuh. Kayak Cirebon nih kayaknya nih. Jampenya, warung-warungnya maju banget. Hasud. Itu kan ya, hasud itu bisa. Jamaah sama jamaah hasud. Pengurus masjid sama pengurus masjid kadang-kadang hasud. Ya, imam masjid sama imam masjid kadang-kadang hasud. Kadang-kadang. Makanya hasud itu bakalan timbul. Nah itu timbul dengan tohara, dengan membersihkan lahir dan batin kita, maka sifat-sifat buruk yang ada di dalam jiwa kita itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi pada prinsipnya itu Islam wasamu amma yusiru wa yaqtulu wa yaqta'u adalah yang pertama adalah melakukan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Satu di antaranya toharah. Nah sedikit-sedikit aja Bu ya. Itu saja yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dari ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf Ustaz, karena ini adalah hubungan batin. Ini kan kitab Sulatul Tauhid itu zahir dan batin. Jadi kita pelan-pelan aja Bu ya. Ibu, dikit-dikit aja yang penting masuk semuanya Bu ya. Mendingan panjang kagak masuk atau dikit-dikit masuk Ibu. Misalnya mendingan dikit masuk kan yang lain kan gitu. Jadi dikit-dikit aja ya Bu ya. Dikit masuk semuanya. Yang penting kita ada yang dibawa pulang dari sini. Kita berucap Masya Allah. Ini maulid ini kita maulid. Alhamdulillah masjid ini juga akan maulid, semua masjid berkah kita sekalian. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini diberikan oleh Allah umur yang panjang, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus berkumpul di majelis-majelis ilmu untuk mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita siapkan hari terbaik, amal terbaik, ibadah terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita semua. Kalau kita sudah siap, tidak ada yang siap sebetulnya kita dipanggil Allah ya. Sehebat apapun orang tidak ada yang siap. Kemarin saya ada guru saya lagi badminton tiba-tiba pingsan pada seorang kiai, Masya Allah kaya raya.
Itu kan orang kiai anaknya udah sukses, kan disadarkan lagi badminton tiba-tiba pingsan. Oh, udah 72 masih main berat badminton lagi apa? Pingsan, selesai pingsan sadar di rumah sama saya. Alhamdulillah Ustaz, saya masih dikasih umur sama Allah. Kata saya kiai masih senang dikasih umur sama Allah. Dengan padahal udah bekalnya udah siap banget, bekalnya udah siap. Kalau siap kita belum siap ya Bu ya. Kita dipanggil sama Allah. Bapak udah ada di sini yang siap untuk dipanggil Allah ada. Agak kalau udah siap. Cuman belum ada. Kalau saya jangan dulu Kang Haji jangan. Dengan kesempatan gitu kan ya, masih panjang, ingin memperbanyak banyak dulu ya. Hitungan ngajinya juga belum benar kita, sholatnya juga belum benar kita. Insya Allah masih banyak besar. Mudah-mudahan kita bacakan suratul Fatihah, kita mohon sama Allah, kita doakan saudara kita, orang tua kita, guru-guru kita yang saat ini lagi sakit, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mohon sama Allah untuk anak keturunan kita, mudah-mudahan dijadikan anak keturunan yang soleh dan solehah. Hajat kita, keinginan kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hati ini ya, walikulli niyatin solehah, wa ila khabratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja yang dapat disampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.